Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini kembali sebuah kisah kiriman dari seorang sahabat akan saya ceritakan. Kisah yang menceritakan tentang satu keluarga yang mendengarkan suara jeritan dari dalam kuburan. Mbak Heni, narasumber yang membagikan kisah ini, itu dia tinggal pas di samping tempat pemakaman umum. Jadi pemakaman umum yang ada di desa tempat tinggal Mbak Heni ini memang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi memang lokasinya itu kiri kanan dari pemakaman umum itu ya rumah-rumah warga, sahabat-sahabat. Mbak Heni dan keluarga sudah tinggal di lokasi itu di samping tempat pemakaman umum ini itu sudah belasan tahun. Dari Mbak Heni berumur 2 tahun, ibu bapaknya membangun rumah di sana, dan selama Mbak Heni tinggal di sana belasan tahun, belum pernah mengalami kejadian semengerikan seperti cerita yang dibagikannya kepada saya ini. Yo, kalau gangguan-gangguan misteri, ada gangguan dari istilahnya dari pemakaman umum itulah. Sekelibat sosok bayangan, terdengar suara-suara siulan, atau kayak ada yang manggil nama seseorang ketika malam hari, ya itu wajar karena ya di samping tempat pemakaman umum. Apalagi ketika ada jenazah yang baru dimakamkan, tentunya wangi semerbak bunga itu membuat orang-orang yang tinggal di sekitar tempat pemakaman umum itu tidur malamnya ndak nyenyak, bahkan sering ini mengalami mimpi yang menakutkan. Wallahu alam bisawab. Apakah mimpi itu gangguan dari seseorang yang dimakamkan sore atau siang harinya, atau itu cuman ketakutan yang masuk ke dalam alam bawah sadar? Tapi setelah ada seorang perempuan muda yang dimakamkan di siang hari, di malam harinya, keluarga dari Mbak Heni yang pas banget nih, rumahnya itu di samping tembok tempat pemakaman umum, dan di samping tembok itu itulah makam perempuan muda yang dimakamkan siang hari kemarin. Dan wanita ini di masa hidupnya itu banyak pro dan kontra, atau banyak image negatifnya lah di masyarakat setempat. Jadi sebelum saya lanjut ke dalam ceritanya, untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk sahabat, follow juga akun sosial media saya, TikTok, Instagram di rio.wijaya91. Bagi sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya, lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang mau berkonsultasi, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Mbak Heni membagikan kisah ini kepada saya, sahabat-sahabat. Ini bukan untuk membuka aib seseorang yang sudah meninggal. Jadi dia lebih ingin menceritakan kejadian-kejadian misteri yang dialami Mbak Heni berserta keluarga. Tapi kalau ndak diceritakan sama Mbak Heni background dari seseorang yang dimakamkan ini, tentunya sahabat-sahabat pendengar semua ini akan bingung.
Loh, ini ceritanya gimana bang? Kok bisa terjadi kejadian itu? Loh, kok bisa arwahnya menjerit dari dalam kubur dan terdengar oleh orang-orang yang masih hidup di dunia ini? Nah, dari situlah saya minta Mbak Heni lebih menjelaskan latar belakang kehidupan seseorang yang akan kita ceritakan ini. Seperti biasa, sahabat-sahabat, terkait seseorang yang sudah meninggal, baik itu meninggalnya seperti apa, kenapa, dan semasa hidupnya itu apa yang dia lakukan, itu bukan urusan kita. Itu semua urusan almarhum, almarhumah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir kematian itu pasti. Jadi, marilah sama-sama kita sesama kaum muslimin, apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita doakan almarhumah yang ada di dalam kisah ini dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, apapun yang dilakukannya di dunia ini, ya semoga Allah memberikan ampunan dan memberikan tempat yang sangat layak sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di dalam kisah ini banyak hal-hal yang patut kita jadikan panduan untuk kehidupan kita ke depan. Jadi dengan apa yang terjadi itu kita dapat gambaran, ini loh yang akan terjadi buah dari apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Nah, di kampung tempat tinggal Mbak Heni, ini ada seorang perempuan, kita sebut saja namanya Melati. Melati itu tinggal bersama keluarganya. Dia adik-beradiknya itu ada 7 orang, sahabat-sahabat. Perempuannya ada 4, sisanya laki-laki. Ibu bapak dari Melati ini orang yang cukup dikenal di kampung tersebut. Namun, tindak tanduk dari si Melati ini membuat keluarga besarnya mengucilkan si Melati ini. Dan Mbak Heni, narasumber yang membagikan kisah ini kepada saya, dia tinggal bersama ibu bapaknya, bersama 1 orang adiknya. Mereka di rumah cuman berempat. Nah, rumah Mbak Heni ini pas sekali, sahabat-sahabat, berbatasan dengan tembok atau pagar tempat pemakaman umum yang ada di desa mereka. Nah, pada suatu hari, sahabat-sahabat, terdengar kabar duka. Dikabarkan Melati ini meninggal dunia, yang mana 2 bulan sebelum Melati ini meninggal dunia, Melati ini keguguran, sahabat-sahabat. Di usia kandungan masuk 8 bulan, Melati ini keguguran. Tapi pada saat Melati keguguran, ini nyawa Melati dapat diselamatkan, namun janin yang dikandung Melati ini sudah meninggal ternyata. Jadi dari hasil pemeriksaan itu janinnya sudah meninggal lebih dari 24 jam di dalam kandungan Melati. Karena apa, sahabat-sahabat? Melati semasa hamil ini orangnya tidak seperti ibu-ibu hamil pada umumnya. Melati orangnya perokok. Bahkan di usia kandungannya yang sudah masuk 7-8 bulan, Melati ini masih sering nongkrong dengan gengnya. Ini masih sering nongkrong, ngerokok, begadang, bahkan masih juga meminum minuman beralkohol. Nah, yang lebih membuat gemparnya lagi nih tindak tanduk si Melati ini. Dia ini hamil tapi tidak tahu siapa laki-laki yang menghamili Melati. Bahkan sampai usia kandungannya besar, Melati ini tidak ada yang menikahinya, sahabat-sahabat. Ya, dia menanggung sendiri apa yang telah diperbuatnya. Ditanya sama keluarganya, bahkan dicari tahu sama tetangga kiri kanan, ini siapa bapaknya. Melati tidak mau menyebutkannya. Nah, jadi di sini kita ceritakan dulu nih, ya, kejadian setelah Melati meninggal dunia. Baru nanti kita masuk ke dalam kehidupan Melati sebelum beliau meninggal dunia. Jadi dikabarkan pagi hari, dari toa musola terdengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dikabarkan saudari kita Melati bin si A meninggal dunia. Nah, heboh nih warga. Wih,
Melati meninggal, Melati meninggal. Kenapa meninggalnya? Ih, kasihan banget ya anak itu. 2 bulan lalu baru keguguran. Anaknya meninggal. Terus juga semasa hamil. Nggak tahu bapaknya siapa. Ih, kasihan banget. Ada yang berpikir seperti itu. Namun ada yang berpikir sebaliknya. Rasainlah tuh. Makanya jadi anak tuh jangan bandel, jangan bikin malu keluarga. Tingkah lakunya nakal sekali, degil sekali kalau bahasa kami Jambi ya. Nah, jadi dah rame lah nih orang-orang ngelayat, termasuk Mbak Heni bersama ibunya. Datang ke rumah duka dan tentunya keluarga dari Melati merasa sangat kehilangan walaupun anak perempuannya ini nakal. Ya banyak sudah bikin malu keluarga, tapi yang namanya anak tetap. Ketika ada kejadian seperti ini, keluarga itu tidak mikirin apa masalah yang telah dia perbuat di masa lalu. Jadi ya sudahlah, diuruslah jenazah almarhumah Melati, dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Setelah itu dibawa ke tempat pemakaman umum. Ketika dimakamkan, keluarga dari Heni ini sudah deg-deg-ser dia, sahabat-sahabat. Deg-deg-sernya kenapa? Karena makam dari almarhumah Melati ini pas sekali di samping tembok, di samping rumah keluarganya Heni. Pas sekali di samping. Ditambah lagi nih, teman-temannya si Heni, ya ibu-ibu yang ada di desa tersebut, ya bisik-bisik tetangga ini mulai nakut-nakutin keluarga Heni. Itu dimakamkan di samping rumahmu, Hen, Mbak Melati. Ih, amit-amit deh, jangan sampai nanti arwahnya gentayangan masuk ke dalam kamar kamu. Di sini Heni sudah ketakutan. Heni pun ngadu sama ibu bapaknya dan ibu bapaknya juga tidak kalah ketakutan ternyata, sahabat-sahabat. Jadi malam itu mereka berpikir, ya udahlah, kita tidur di rumah nenekmu aja, kata bapaknya si Heni, dan mereka sepakat. Malam itu, malam pertama dimakamkannya si almarhumah Melati, mereka menginap di rumah neneknya si Heni. Otomatis rumah yang di samping tempat pemakaman umum itu kosong pada malam itu. Nah, jadi sudahlah dimakamkan malam pertama dan di malam kedua. Karena di malam pertama dimakamkan, ini tidak ada desas-desus nih, tidak ada ya rasa terganggu lah setelah kematian almarhumah Melati. Nah, di malam kedua ini, sahabat-sahabat, di malam kedua almarhumah Melati dimakamkan, Heni dan keluarga kembali ke rumahnya, tidur di rumah mereka yang pas bersampingan atau bersebelahan dengan makam almarhumah Melati. Heni ini masih takut. Jadi dia bilang sama adiknya laki-laki, adiknya si Heni ini, "Dek, aku malam ini tidur ya di kamar kamu." Adiknya si Heni bilang kayak gini, "Kenapa, Mbak? Kamu takut ya? Yaudah, tidurlah sama aku." Nah, di malam itu Heni tidur di kamar adiknya. Ini Heni menjelaskan posisi rumah, letak kamar, letak ruang-ruangan lah yang ada di kamar Heni. Rumahnya tidak terlalu besar, sahabat-sahabat. Cuman ada 4 ruangan, 3 kamar, 1 ruang tengah, dan bagian dapurnya itu masih semi permanen. Ya, kamar pertama itu kamar ibu bapaknya si Heni di depan. Kamar kedua itu kamarnya si Heni pas di belakang kamar ibu bapaknya. Nah, kamar ketiga itu kamar adiknya Heni, itu letaknya di sebelah kanan. Nah, jadi yang bersebelahan dengan tembok tempat pemakaman umum itu kamar ibu bapaknya Heni dan kamar Heni. Dan kamar Heni ini loh yang pas sekali bersebelahan dengan makam almarhumah Melati. Nah, jadi dia takut, malam itu tidurlah si Heni ini di kamar adiknya. Kurang lebih sekitar jam 12 lewat lah, setengah 1, Heni ini sudah tidur, adiknya sudah tidur. Tiba-tiba saja ibu bapaknya ini terdengar keluar dari kamar, gluduk-gluduk, dobrak pintu kamarnya si Heni, manggil, "Hen,
Heni, kamu kenapa? Woi, kamu di mana? Nah, Heni yang terbangun kaget, dia ngeliat jam. Kenapa nih ibu bapak? Dia keluar dari kamar adiknya. Nah, di ruang tengah itulah mereka bertemu. Ibu bapaknya Heni itu di depan kamarnya si Heni dan adiknya di depan kamar si adik. Pintu kamar si Heni ini terbuka, sahabat-sahabat. Kondisi lampunya menyala. Nah, ketika Heni keluar, bapak dan ibunya istighfar. Astagfirullahaladzim, kaget kami. Kami pikir ada apa? Kamu kok teriak-teriak, menjerit-jerit? Hah? Heni yang sambil ngucek-ngucek mata, hah? Menjerit-jerit apa, Pak, Bu? Aku aja kebangun gara-gara dengar suara kalian gaduh. Menjerit dari mana? Aku tidur di kamar adik dari tadi. Hah? Bukannya kamu yang tadi teriak di kamar ini, yang menjerit di kamar ini? Enggak. Aku dari tadi tidur sama adik. Ya, Dek ya? Iya, Mbak tidur sama aku, kata adiknya si Heni. Nah, bapak dan ibunya si Heni ini bengong dia. Bengong dan ngelihat ke belakang lagi. Melihat ke kamarnya si Heni. Jadi, pas dia ngelihat pintu kamar Heni yang tadinya kebuka, ini tertutup sendiri. Dan lampu kamarnya mati. Bapak ibunya Heni ini melompat. Langsung pindah dia ke depan pintu kamar adiknya dan mereka berempat berkumpul. Jadi masuklah mereka ini ke kamar adiknya si Heni. Ibu bapaknya Heni dan adiknya si Heni. Mereka tidak ngomong-ngomong. Lama lah mereka diem. Dan terdengar samar-samar tuh suara cerita. Jadi terdengar suara jeritan tuh merinding. Heni ini merinding dan ibu bapaknya tuh pucat. Jadi mereka semalaman itu nggak ngomong-ngomong, kurang lebih adalah 1 jam mereka nggak bisa tidur dan akhirnya mereka tertidur dalam rasa ketakutan. Nah, azan subuh berkumandang. Bapaknya Heni bangunin ibunya, bangunin si Heni, bangun, sholat subuh. Nah, bapaknya si Heni ini biasanya sholat subuh itu berjamaah, sahabat-sahabat, di langgar atau di musola dekat rumah mereka. Tapi subuh itu tidak berani dia. Jadi selesai sholat subuh, barulah ibu bapaknya Heni masuk ke kamar mereka paginya. Ya, barulah ibu bapaknya Heni ini saling bertukar pikiran dengan apa yang terjadi semalam. Di malam kedua kematian almarhumah Melati. Jadi Heni bertanya sama ibu bapaknya, Pak, Bu, emang yang ibu bapak dengar di kamar aku sebelum keluar atau sebelum aku bangun itu apa? Ya persis, suara jeritan seperti kita dengar sama-sama tadi malam. Tapi pas kami di kamar depan, di kamar ibu bapak, itu suaranya keras sekali, jelas sekali. Ya seperti kamu berteriak atau menjerit lah di dalam kamar. Makanya kami keluar. Kami takut kalau ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Bapak dorong pintu, kamu udah ada. Suaranya jelas sekali, Hen. Nah, si Heni pun bertanya. Sekali lagi bertanya kepada ibu bapaknya. Kenapa ya Pak? Kok bisa? Semalam itu pintu kamarku ngebanting tertutup sendiri dan lampunya mati. Tadi pagi Pak, aku tes, lampunya hidup normal, nggak putus kok. Hidup normal, ya berarti semalam ada yang membanting pintu kamarku agar tertutup dan mematikan lampunya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan wajah yang sangat serius sekali, dengan rasa yang ketakutan masih melekat ya di diri dan di pikiran si Heni, dengan nada yang terpatah-patah. Heni mengatakan, atau Pak, atau jangan-jangan suara jeritan yang ibu bapak dengar yang kita dengar semalam. Pintu kamarku ngebanting tertutup sendiri, lampu kamarku mati sendiri, itu ada kaitannya dengan makam yang ada di sebelah kamarku. Heni tidak berani nyebut nama almarhumah Melati. Cuman mengatakan, apakah ada kaitannya dengan makam yang ada di sebelah kamarku? Yo,
itu adalah makam almarhumah Melati. Ibu bapaknya tidak bisa menjawab. Mereka cuma diam seakan-akan mengiyakan apa yang dipikirkan oleh anaknya. Nah, jadi dari pagi sampai siang, sampai sore, ibu bapaknya Henny, termasuk Henny juga nih, itu ya main-main ke rumah tetangga kiri kanan, mencoba untuk mencari tahu. Kalian semalam mendengar enggak? Ada yang ngalamin enggak? Hal seperti yang kami alami. Tapi enggak ada. Sama sekali enggak ada yang mendengar suara jeritan. Sama sekali enggak ada yang merasa terganggu atau diganggu oleh sosok makhluk gaib. Jadi ya mereka ini enggak bisa berasumsi kalau itu semua gangguan dari almarhumah yang meninggal kemarin. Nah, jadi masalah ini ya mereka coba pecahkan sendirilah di dalam keluarganya. Nah, ini masuk di malam ketiga. Malam ketiga, kematian almarhumah Melati. Henny dan keluarga masih trauma dengan kejadian semalam. Adiknya si Henny nih, itu dari sore dia sudah ngintilin kemana ibu bapaknya pergi. Ibu bapaknya ke dapur, dia ikut ke dapur. Ibu bapaknya di ruang tengah, dia ke tengah. Ibu bapaknya masuk kamar, dia ke kamar. Ditanya sama ibu bapaknya, kamu kenapa? Takut. Aku takut kejadian semalam terjadi lagi. Nah, Henny pun begitu. Ya, jadi Henny bilang nih sama ibu bapaknya, Pak, Bu, kita nginep aja lah yuk di rumah nenek. Kita nginep di sana aja lagi. Ibu bapaknya bilang, di sini aja lah. Ya mudah-mudahan yang semalam itu tidak terjadi lagi di malam ini. Henny masih ngotot nih. Enggak lah. Kalau enggak, aku sama adik aja lah yang nginap di rumah nenek. Ya sudah. Kalau kamu memang ngerasa ketakutan, enggak nyaman di rumah ini, ya kamulah yang nginap di rumah si nenek. Jadi dari sore itu Henny ini nginep lah di rumah si nenek. Tinggallah di rumah itu ibu dan bapaknya saja. Di jam 11 malam, sahabat-sahabat. Ibu dan bapaknya si Henny ini datang ke rumah neneknya si Henny dengan napas yang terengah-engah, dengan wajah pucat, keringat itu bercucuran. Jarak dari rumah ibu bapaknya Henny yang ada di samping tempat pemakaman umum ke rumah neneknya si Henny, ini kalau jalan kaki adalah sekitar setengah kilo lah, enggak terlalu jauh, tapi jalannya itu yang namanya di kampung ya, belok sana belok sini kayak gitu. Jadi di jam 11 malam itu terdengar suara ketokan, duk 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 duk. Pak, Bu, Henny, buka, ini bapak, ini bu, buka nak. Henny yang belum tertidur dia langsung keluar. Neneknya langsung bangun, kakeknya langsung bangun. Semua yang ada di dalam rumah itu keluar semua, buka pintu, melihat bapaknya si Henny ini wajahnya udah pucat. Ibunya itu udah menggigil ketakutan dan disuruh masuk lah. Nah, pas masuk, duduk di ruang tamu, duduk di sofa. Ibunya si Henny ini celingak-celinguk terus, melihat ke kiri ke kanan. Nah, tahu kalau ibunya Henny ini mengalami trauma atau ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Neneknya Henny bilang, ya udah, kamu uduk dulu sana. Temenin ibu kamu uduk. Nah, ibunya uduk, disuruh si nenek, udah tenang, minum air putih, baru duduk lagi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa jam 11 malam kayak gini, kerasa gerusuk, ketakutan datang ke sini. Bapaknya ini mengatakan, Bu, amit, Bu. Nggak bisa aku bayangkan. Jadi, kami tuh sebenarnya udah feeling kalau apa yang kami alami semalam itu bakal terjadi lagi. Tapi kami mencoba untuk berani, mencoba untuk kuat. Makanya aku biarin si Henny sama si adik nginep di sini. Kami mau coba, bener nggak gangguan itu datang lagi atau cuman semalam saja gangguan itu kami rasakan. Emang semalam apa yang terjadi? Diceritain lah sama si Henny kayak gini. Nah, malam ini apa yang terjadi? Tanya neneknya si Henny. Diceritain sama bapaknya Henny. Jam 10 kami udah masuk kamar. Tapi nggak tidur di kamar yang ada di depan. Nggak tidur di kamar ibu bapaknya si Henny.
Mereka tidur di kamar belakang, di kamar adiknya si Henny. Kami pilih tidur di situ karena ya kamar itu lumayan jauh jaraknya dari makam yang baru almarhumah Melati yang ditanam di sana. Kalau di kamar kami jatuhnya ya belakang kamar kami, kamar Henny sampingan dengan kuburan baru itu. Ya, kami takut. Semalam tuh kami dengar jelas sekali suara jeritan itu. Kami kira Henny yang jerit dari kamar, ternyata enggak. Nah, kami tidur jam 10 masuk kamar. Nih, ibunya si Henny nih. Dia enggak bisa tidur, gelisah sekali. Sampai komelin, "Dah, tidurlah. Kalau enggak mau lampunya dimatikan, nyalain." Pada saat itu posisi kamar adiknya si Henny itu lampunya sudah mati, gelap sudah, sahabat-sahabat. Nah, di jam 10 itu ibunya si Henny ini ya ragu, dia nyalain ndak lampunya, dah dibiarin lampunya mati ya biar cepat tidur. Dan baru aja mau merem, dia mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu mondar-mandir di ruang tengah. Bolak-balik. Dan terdengar pintu suara kamar Henny ini kebuka. Tek. Nggak lama pintu itu tertutup. Ibunya Henny ini mencoba untuk membangunkan bapaknya. Pak, bangun. Itu ada suara. Suara apa? Aku nggak dengar kok. Ini ibu serius loh, Pak. Itu ada suara langkah kaki. Pintu kamarnya Henny kebuka, Pak. Mungkin anak itu pulang, ada yang mau diambil. Udahlah, tidur. Ibu nggak bisa tidur, Pak. Nanti ada maling lagi lho, Pak. Udah ibu lihat sana lagi. Ibu takut. Takut apa? Ini baru jam berapa? Jam 10:30 kata ibunya si Henny. Ya udah ada apa-apa. Setan nggak ada jam sekarang. Setan masih pada tidur. Dah lihat kalau kamu takut. Kalau nggak ya biarin aja. Nggak ada kok maling di kampung kita ini. Itu kata bapaknya si Henny. Nah, ibunya ini nggak berani dia. Sama sekali nggak berani. Dia mau keluar. Bapaknya kembali tidur, ngorok lagi dia. Dan lagi-lagi ibunya Henny mendengar pintu kamarnya Henny ini kebuka. Tek. Kebukanya agak lebar nih, sahabat-sahabat. Dan suara langkah kaki itu terdengar. Plek. 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 Dari arah kamarnya Henny. Suara langkah kaki itu mendekat ke kamar adiknya Henny yang malam itu ditempatin ibu dan bapaknya Henny. Nggak lama suara itu berhenti, pas di depan pintu kamar. Ada suara kuku yang mengetuk seperti ini. Di situ bulu roma dari ibunya Henny ini udah berdiri semua. Keringat dingin sudah bercucuran. Bapaknya si Henny ini digoyang-goyangin, nggak mau bangun dia. Ibunya ini mau manggil pak. Itu suara udah nggak keluar lagi, saking takutnya. Tapi ya, ibunya Henny ini penasaran, itu apa sih? Nih Henny nih mungkin nih. Henny ini agak sedikit nakal, agak sedikit jahil juga dia sama ibu bapaknya, sahabat-sahabat. Dia anak pertama, adiknya itu selisihnya jauh ya. Jadi ibu bapaknya itu ya teman bercanda sekaligus lah di rumah itu ya. Jadi berpikir gini, nih Henny sama adik nih mungkin nakut-nakutin aku. Nah, ibunya ini berpikir seperti itu dan turun dari tempat tidur. Walaupun bulu romanya ini sudah sembriwing, keringat dingin ya, keringat rasa takut itu sudah bercucuran. Dia penasaran dan memberanikan diri turun dari tempat tidur. Saklar lampu on off untuk nyalain atau matiin itu dekat pintu di samping lemari. Jadi begitu dinyalain, pas di depan ibunya si Henny itu berdiri sosok perempuan persis perwujudan
almarhumah Melati yang menjerit dengan suara lengkingan yang menakutkan. Dan pada saat itulah baru bapaknya si Henny ini terbangun dari tidurnya yang sangat nyenyak sekali. Bangun itu bukan karena terdengar suara teriakan ibunya minta tolong. Enggak. Bapaknya Henny terbangun itu mendengar suara lengkingan yang ditakuti oleh Henny, adik dan ibunya Henny. Suara lengkingan yang didengar malam kemarin. Suara pekikan yang menakutkan sekali. Ketika bapaknya si Henny bangun, itu udah ngelihat ibunya itu terkulai lemah, udah di lantai ya sahabat-sahabat ya, dalam keadaan setengah sadar. Dibilang pingsan, matanya itu masih kebuka, tapi badannya itu gemitik, ketakutan. Nah, langsunglah bapaknya Henny bangun dari tidurnya, ini ngegotong ibunya si Henny ke atas tempat tidur. Begitu ibunya sadar, ibunya langsung minta dibawa pergi. Ayo pak, yuk keluar dari sini. Kita susul Henny sama adik. Kenapa bu? Ih, aku takut pak. Nah, bapaknya Henny tahu pasti ada sesuatu yang mengerikan lah yang terjadi, dan mereka pun pergi meninggalkan rumah itu sampailah di rumah si nenek. Nah, ketika nenek, kakek Henny dan adiknya Henny mendengar apa yang diceritakan, apa yang dialami oleh ibunya Henny, mereka semua merasa sangat ketakutan. Nah, jadi kakeknya si Henny ini berpikir, ya sudahlah, kalau kejadiannya sudah berturut-turut seperti ini, ya kalian sementara tinggal di sini saja. Aku yakin teror yang kalian alami ini akan berkelanjutan. Walaupun pada saat ini baru rumah kalian saja atau keluarga kalian saja yang didatangi, yang diganggu oleh sosok tersebut. Aku yakin malam selanjutnya satu persatu rumah warga sampai 7 atau 40 rumah di sekitar makam tersebut akan mendapatkan teror yang serupa. Sekarang memang baru satu rumah kalian. Kita dengar saja, besok atau lusa, apakah ada warga yang tinggal di sekitar pemakaman umum, ya, jarak 7 rumah sampai 40 rumah dari makam yang arwah gentayangan ini, ada enggak yang mengalami teror? Nah, kalau ada, itu dapat dipercayai teror itu berasal dari makam si A yang dikuburkan. Jadi kakeknya si Henny ini tidak berani nyebutin nama almarhumah Melati di malam itu. Ya, jadi konon katanya kalau kita sebutin itu dia bisa datang, sahabat-sahabat. Kita sebutin nih malam itu baru terjadi teror ya yang dialami oleh ibu dan bapak Henny. Nah, kakeknya si Henny ini tiba-tiba nyebut nama Melati, itu takutnya almarhumah Melati itu datang dan meneror rumah tersebut. Jadi disebut si A. Nah, jadi udah ditenangin lah ibunya si Henny, bapaknya si Henny, mereka pun beristirahat. Besok paginya mereka beres-beres. Apa yang patut dibawa, apa yang patut pindahin sementara, ya karena mereka sudah fix berpikir ya rumah ini kita kosongin aja dulu. Nah, tetangga kiri kanan pagi itu bertanya sama ibu bapaknya si Henny, loh, pagi-pagi mau kemana? Mau keluar kota kah? Atau mau kemana? Kami tidak keluar kota, kami mau ngungsi sementara. Loh, kok ngungsi, kenapa? Tidak ada apa-apa, cuman pengen tidur di rumah ibu bapak saja. Jadi mereka pun tidak berani menceritakan kalau ada teror yang 2 malam bertubi-tubi, berturut-turut dialami sama keluarga mereka. Takutnya nanti ya warga tidak percaya, dibilang nyebar fitnah. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan kakeknya si Henny semalam, kalau teror ini pasti akan berlanjut ke rumah selanjutnya. 7 rumah dari kuburan, bahkan sampai 40 rumah dari kuburan itu pasti akan mengalami teror. Yaudahlah, dia pindah sementara, ngungsi sementara di rumah kakek dan neneknya si Henny. Malam keempat, kematian almarhumah Melati. Persis apa yang dikatakan oleh kakeknya si Henny.
rumah tetangga dari si Heni di malam keempat kepergian atau kematian almarhumah Melati itu mengalami kejadian yang serupa. Awalnya mereka mendengar suara lengkingan, mereka mendengar suara jeritan, jeritan yang sangat kesakitan sekali. Tapi suara itu berasal dari area pemakaman umum, bukan dari dalam rumah. Nah, sebut saja Pak Adam, pemilik rumah yang ada di samping rumahnya si Heni. Dia mendengar suara itu. Ya, dia terbangun sendirian. Jadi, dia penasaran, nih siapa yang menjerit tengah malam? Suara perempuan pula nih. Atau jangan-jangan ada seseorang yang berbuat jahat. Jadi, dia penasaran. Dia bawa senter, keluarlah dia. Nyenter sekeliling rumahnya, nyenter ke sekeliling rumah tetangga-tetangga, itu tidak ada aktivitas atau tidak ada yang mencurigakan. Nah, baru dia mau masuk ke dalam rumahnya lagi, dia kembali mendengar suara jeritan yang sangat jelas sekali, itu dari arah pemakaman umum. Dia berpikir seperti ini jangan-jangan ada orang yang berbuat yang tidak senonoh ya, maksudnya gini, pemikiran Pak Adam malam itu, ini jangan-jangan nih ada aksi pemerkosaan nih dibawa ke area pemakaman. Wah, ini tidak bisa dibiarin. Dengan gagah beraninya Pak Adam keluar, dia bawa senter, nah sampai di tembok ya dekat rumahnya si Heni. Dari sumber suara lengkingan tersebut, temboknya itu tidak tinggi, sahabat-sahabat, cuman sedada. Jadi Pak Adam ini nyenter. Ya namanya area pemakaman, luas ya, disenter sama dia. Dari kiri, disenter terus ke tengah, dan ketika nyenter ke kanan, pas arah senter itu ke makam almarhumah Melati. Di samping makam almarhumah Melati, pas di samping tembok, ada sosok perempuan yang tengah duduk bersandar sambil menjerit-jerit dan menarik-narik rambutnya kayak gini. Menggunakan pakaian putih yang lusuh, dan Pak Adam ini nyorot lagi nih. Dari kuburan disorot lagi ke tembok dan memperhatikan wajah dari sosok perempuan yang menggeram-geram sambil Pak Adam ini memanggil, "Hei, kamu ngapain di situ? Kamu siapa? Kamu kenapa?" Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa curiga, Pak Adam bertanya seperti itu. Wanita yang dilihat Pak Adam duduk bersandar di depan makam yang baru saja 4 hari, ya, teriak, menjerit, melengking, sambil garuk-garuk rambut kayak gini, itu menoleh ke arah Pak Adam dan baru terlihat wajahnya. Kalau itu adalah wajah almarhumah Melati yang kuburannya ada di depan sosok tersebut. Di situ Pak Adam berteriak, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Tapi Pak Adam ini kakinya, badannya itu tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat ke arah Pak Adam. Jadi dia bangkit dari duduknya itu. Ya, dia kan duduk dengan lutut yang berdiri gini ya, sambil nyabak-nyabak rambutnya. Ya, dia berdiri dengan membungkuk, sahabat-sahabat. Dengan membungkuk dan mendekat ke Pak Adam. Nah, tembok itu kan batasnya sedada. Jadi sosok itu berjalan, bukan dia berdiri melangkah mendekati Pak Adam itu kayak berjalan biasa, dia enggak. Dia bergeser gitu. Bergeser, tubuhnya itu terus nempel ke tembok sampai posisinya itu sejajar Pak Adam di depan menghadap ke kuburan ya, dadanya menempel ke tembok. Nah, sosok itu bagian punggung belakangnya yang menempel tembok dan menoleh ke arah Pak Adam sambil menjerit. Pak Adam yang tubuhnya tinggi besar, yang tadinya berani gagah untuk mencari tahu ada apa nih, suara lengkingan, suara jeritan siapa, itu pingsan. Ternyata suara teriakan Pak Adam minta tolong ini didengar oleh tetangga sekitar. Rame tetangga sekitar keluar dia, sahabat-sahabat, melihat Pak Adam sudah pingsan. Tanpa diketahui penyebab Pak Adam ini pingsan apa. Senter yang digunakan Pak Adam tadi, lampunya itu putus, tidak bisa nyala lagi. Nah, digotonglah ke rumah Pak Adam. Sadar Pak Adam ini ditanya, "Sampai ngapain ke
kuburan malam-malam. Sampean kok pingsan? Kenapa? Ada apa? Pak Adam bercerita. Dia mendengar suara jeritan, dicari, ternyata suara itu bersumber dari makam almarhumah Melati. Dan sosoknya ada. Sosoknya nyata. Sosoknya berhadapan denganku dan menjerit. Nah, warga di sini mulai ketakutan dan warga di sini mulai berpikir berarti yang diceritakan oleh keluarganya Henny di malam pertama kematian almarhumah Melati itu benar. Berarti memang sosok itu gentayangan. Nah, Pak Adam pun juga mengalami hal serupa, makanya keluarganya si Henny ini pindah ngungsi dia ke rumah ibu bapaknya. Oh, berarti ini benar. Almarhumah Melati mati gentayangan. Nah, heboh di sini warga, sahabat-sahabat. Masuk malam kelima. Rumah tetangga yang lain juga mengalami teror. Suara jeritan terdengar, sosok itu muncul. Sosok itu ada di dalam rumah itu membuat seluruh isi rumah ketakutan. Nah, jadi masuk di malam ketujuh. Almarhumah Melati ini gentayangan dan tentunya keluarga dari almarhumah Melati ini didatangin sama warga. Selesain tuh urusan. Anakmu tuh gentayangan, diapain? Jangan cuma dibacain Yasin saja. Apa kira-kira urusannya di dunia ini yang belum selesai? Cari orang yang mengerti. Kami tidak sanggup. Kalau tidak pindahin aja lah kuburan anakmu. Nah, jadi sakingan emosinya warga seperti itu ngomongnya. Nah, keluarga almarhumah Melati ini tidak dapat berbuat banyak dan ada yang menyarankan seperti ini, sahabat-sahabat. Kalau gentayangan seperti itu, ya, ini kuburannya itu mesti dijaga. Jadi kalau memang sosok itu keluar dari kuburan itu, ya disaratin. Ada yang mengatakan siapin botol. Kalau keluar asap dari kuburannya tutup pakai botol. Nanti kalau asapnya masuk tutup lagi baru kita buang ke sungai. Nah, jadi disuruhlah keluarganya Melati ini untuk jagain kuburannya di malam ketujuh. Ya dibikinlah ya pakai terpal, tenda sederhana lah jatuhnya. Takutnya hujan di tengah malam. Nah, itu keluarga kandung dari almarhumah Melati. Dia kan rame nih adik-beradiknya. Ya, ipar-iparnya, saudara-saudaranya yang lain ini rame, keluarga besar dia di kampung itu. Ini datanglah ke kuburannya dari sore, ini baca Yasin, ngaji, yang ngejagain supaya arwah yang ada dalam kuburan ini tidak gentayangan, sahabat-sahabat. Tapi apa? Keluarga kandungnya sendiri saja, ini tidak berani berhadapan dengan sosok dan tidak sanggup menahan rasa takut ketika suara lengkingan, suara jeritan itu terdengar jelas dan perwujudannya itu muncul. Di malam ketujuh itu ada 4 orang. Bapaknya almarhumah Melati, adiknya, abangnya dari almarhumah Melati itu duduk di kuburannya. Tenda sederhana sudah dibuat. Di kopi, ya istilahnya ransum lah, ya buat begadang sampai subuh ini disiapin. Yasin ini dibacakan terus. Nah, jadi menurut salah satu tetangga yang ada di sekitaran tempat pemakaman umum, mereka ini kocar-kacirnya itu nggak tahu ya, itu di jam berapa. Yang jelas mereka keluar dari area pemakaman itu ndak lewat pintu dari pemakaman, semuanya lompat dari tembok semua. Suaranya itu gelabak-gelubuk. Tapi nggak ada yang teriak, sahabat-sahabat. Cuman suara yang gaduh aja lah. Nah, jadi di pagi harinya, selesai di malam ketujuh, ya, selesai dijagain tapi nggak sampai subuh, ya. Itu salah satu rumah warga kembali diteror dan didatangin lagi nih rumah keluarga almarhumah Melati. Yo mereka bilang ya, mereka nggak sanggup nungguin kuburan itu sampai pagi. Karena belum pagi aja, baru lewat tengah malam saja. Sosok anak kami keluar dari kuburannya melengking, meki, suara pekiannya itu, bikin merinding. Itu bapaknya sendiri saja tidak sanggup untuk berhadapan dengan sosok almarhumah anaknya atau perwujudan lah dari almarhumah anaknya si Melati. Jadi dirembuin lagi nih. Nah, ini untuk kenyamanan, ini untuk istilahnya ya ketentraman warga. Di sini ikutlah kakek dari si Henny. Kakeknya Henny ini
ya tergolong orang tua lah di kampung itu, ya dihormati lah sebagai tua-tua kampung. Kakeknya Henny mengatakan, alangkah bodohnya kalian kalau kuburannya itu dijagain kayak gitu, ya. Ya daripada dijagain, mendingan ya didoain di rumah aja lah. Kalau dijagain kayak gitu, ya kalau kamu sanggup untuk berhadapan atau bertemu dengan sosok itu. Kalau enggak, nanti kamu celaka sendiri. Yuk lari ketakutan, masuk lubang, masuk jurang, atau masuk sungai, nanti malah kamu yang mati. Karena ya sosok itu kita tunggu aja sampai lewat dari 40 rumah. Ya mudah-mudahan sosok itu nggak bakal muncul lagi. Karena ya kebanyakan kejadian teror, kematian atau teror yang gentayangan seperti itu lewat dari 40 rumah yang didatanginya, rumah tetangga dari kuburannya, itu mudah-mudahan hilang. Tapi kalau nggak hilang nanti, nah itu baru kita syaratin lagi. Kalau sekarang disaratin, percuma. Energinya begitu besar. Makanya aku saranin anakku, cucuku itu ngungsi di rumahku. Karena ya mau diapain juga nggak bakal sanggup. Nah, jadi itu saran dari kakeknya si Henny. Didengarlah saran dari kakeknya Henny, dan keluarga dari almarhumah Melati juga. Kalau kalian maksa kuburannya minta dijaga, ya kami pihak keluarga mau menjaga, tapi warga juga bantulah biar rame kayak gitu. Tapi warga tidak ada yang mau. Ya sudahlah. Kalau memang sampai 40 rumah ya sosok itu bisa hilang, ya enggak apa-apa lah, kita di rumah aja ya, tapi saling ingat kayak gitu. Jadi di rumah jangan kosong, kalau mau tidur itu wudu, baca yasin setelah sholat, dihadiahkan keluhu fatihah untuk almarhumah, semoga ya tenang dan enggak gentayangan. Jadi ditanya nih, sudah berapa rumah dari jarak kuburan? Terhitung itu sudah lebih dari 11 rumah. Nah, jadi warga yang berada di sekitaran 40 rumah dari makam almarhumah Melati itu deg-deg-ser, sahabat-sahabat, deg-deg-ser kayak gini. Ini malam ini gantian siapa nih? Rumah siapa yang akan digentayangin? Ini rumah siapa yang bakal didatangin? Mereka udah tahu nih gambaran ketakutannya seperti apa. Jadi sosok perwujudan almarhumah Melati ini, ya, itu ketika dia muncul, diajak komunikasi dia tidak bisa. Dia cuma menjerit, menggeram kayak dia sedang emosi, kayak sedang sedih, meluapkan ekspresi kematiannya itu kayak tidak tenang kayak gitu. Ditanya, kamu apa yang mau kamu cari? Kamu kenapa? Itu tidak dijawabnya. Dia pokoknya menjerit dengan wajah yang mengerikan. Itu yang paling menakutkannya, sahabat-sahabat. Nah, jadi singkat cerita, ya, selesailah di malam atau di 40 rumah yang telah didatangi oleh perwujudan almarhumah Melati ini. Sudah 40 rumah yang diteror, sahabat-sahabat. Jadi ya di malam 41 mereka kumpul di rumah duka, di rumah keluarga almarhumah Melati, baca yasin. Nah, di sini tua-tua kampung termasuk kakek dari Henny mengatakan, malam ini kalau ada rumahnya yang digentayangin, segera laporkan dan kita tindak. Tindaknya gimana? Ya kuburannya itu kita syaratin. Nah, tapi alhamdulillahnya sahabat-sahabat, di malam itu sampai malam-malam selanjutnya, perwujudan atau teror jeritan dari dalam kubur almarhumah Melati ini sudah tidak terdengar lagi, mengusik tetangga-tetangga atau warga-warga yang ada di sekitar pemakaman umum. Tapi ketika orang lewat maghrib atau malam lewat di sekitar pemakaman, jeritan dari dalam kubur almarhumah Melati ini masih terdengar dan membuat bulu kuduk merinding. Itu masih terdengar. Nah, jadi udah selesai 40 hari, Henny dan keluarganya pun kembali ke rumah, menempati rumahnya. Walaupun tidurnya di malam pertama balik ke rumah, ya itu masih kumpul rame-rame. Ya di malam kedua, malam ketiga, ya udah berani tidur di kamar masing-masing. Nah, jadi tentunya sahabat-sahabat bertanya-tanya nih, kenapa kok bisa gentayangan seperti itu? Jadi apa yang disampaikan oleh Henny narasumber kita, ya, ini bukan untuk membuka aib dari almarhumah yang sudah meninggal. Nah, tapi ini adalah realita yang terjadi dan ini ya diketahui semua.
sama warga-warga yang ada di kampungnya Heni. Melati, anaknya cantik, meninggal di usia 24 tahun. Tapi dari masa SMP, si Melati ini sudah buat kegaduhan di kampung itu. Bayangkan, di kelas 3 SMP, si Melati ini udah ketangkep sama warga. Di SMP-nya orang-orang sudah balik dari sekolah, guru-guru pengajar sudah balik, SMP itu udah tutup lah bahasanya, udah sore. Penjaga SMP itu mergokin Melati ini sama seorang laki-laki tengah melakukan hubungan suami istri layaknya orang dewasa itu di kantin SMP. Itu SMP kelas 3 loh, sahabat-sahabat. Heboh nih warga. Datangin bapaknya Melati. Anaknya sudah dihukum, tapi memang dasar anaknya ini badung. Padahal orang tuanya boleh dikatakan berpendidikan bagus, agamanya taat. Adik-adik, kakak-kakak dari Melati ini tidak ada yang sebadung Melati. Dan beranjak SMP, masuk ke circle kepergaulan yang lebih gelap lagi. Teman-temannya laki-laki, malam minggu ikut nongkrong ngerokok. Kalau kepergok mabuk, ya balik dalam keadaan mabuk muntah-muntah, ya itu warga sudah istilahnya udah biasa. Dan yang lebih mirisnya lagi, di masa SMA-nya, kalau malam hari ini si Melati ini dalam keadaan mabuk, ya itu ketemu dengan pemuda-pemuda nakal yang ada di kampungnya. Itu Melati mau aja dia apa-apain. Maaf, sekali lagi maaf. Itu mau aja dia apa-apain, sahabat-sahabat. Asalkan ada rokoknya sama ada minumannya. Nggak perlu dibawa ke hotel. Ya, di rumah kosong atau di tempat yang ya agak sepi aja, ya bisa dieksekusi. Dan itu bukan rahasia lagi. Sampai bapak ibunya Melati ini ya habislah nama baiknya tercoreng. Tapi Melati ini merasa kayak udah biasalah. Nah, sampai di mana? Ya, di usianya yang sudah bukan anak-anak lagi. Tapi sifatnya itu malah tidak berubah. Malah sebagian warga ini sering atau mengetahui profesi Melati ketika sudah dewasa. Ini dia kerja di tempat hiburan malam sebagai LC, sebagai maaf sekali lagi ya, sebagai pekerja seks komersial berkedok LC. Ini dia pulang malam mabuk. Nah, sampai pada saat di usianya 22 masuk 23 tahun, sahabat-sahabat, tiba-tiba dia bunting. Bapaknya ndak tahu, laki-laki yang buntingin dia itu ndak tahu, tapi dia cuek aja. Dia ndak merasa, ya aku butuh laki-laki untuk jadi suamiku. Ya, ditanya, dia nggak tahu siapa bapaknya, kenapa. Nah, di saat hamil besar itu pun, Melati ini masih nongkrong, masih minum, masih mabuk, masih ngerokok, masih begadang, dan itulah. Di usia kandungannya masuk 8 bulan, keguguran. Ketika keguguran ini, sahabat-sahabat, bidan yang membantu untuk mengeluarkan janin yang keguguran ini itu mengatakan kalau janin ini sudah meninggal di dalam kandungan itu lebih dari 24 jam. Baru ketahuan, baru merasa sakit dan ada keguguran kayak gitu. Jadi setelah keguguran ya dikira kejadian ini bisa membuat si Melati ini ingat kalau ini adalah teguran dari Yang Maha Kuasa. Enggak, ternyata. Ya boleh dikatakan belum pulih lah ya fase penyembuhan keguguran si Melati ini. Ya dia udah cus lagi, balik kerja lagi. Nah itulah 2 bulan setelah keguguran dikabarkan Melati meninggal dunia dan gentayangan. Jadi itulah sebuah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Heni. Terima kasih Heni, ceritanya keren. Dan sahabat-sahabat jangan berpikir pula kalau ini Heni ini membuka aib dari seseorang yang sudah meninggal. Enggak. Jadi awalnya si Heni ini tidak mau dia menceritakan siapa latar belakang dari Melati. Tapi saya yang minta, karena gini,
Kalau saya cuma ceritakan terornya saja, tentunya kan lebih ini lagi ya, lebih istilahnya bikin sahabat-sahabat nggak puas kayak gitu. Apa sih penyebab teror ini terjadi? Kita bisa beranggapan lain, spekulasinya macam-macam ya. Jadi lebih baik diceritakan kalau mau dibagikan ya, ceritakan latar belakangnya yang sebenarnya saya bilang. Biar apa? Biar ini bisa menjadi pembelajaran dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, sahabat-sahabat. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Terima kasih atas support dari sahabat-sahabat semua. Insya Allah kita akan kembali konsisten. Gaskan! Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.